Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit tutorial mengenai pengujian asumsi, yaitu asumsi homogenitas varians dan normalitas pada rancangan acak kelompok. Nah, ini datanya, data yang akan saya gunakan. Data ini saya pakai saya ambil dari modul 3, modul rak ya. Datanya ini, kemudian seperti biasa, data yang kita peroleh, kita susun ulang. Nah, kita misalkan dulu nih, misalkan pada tutorial sebelumnya saya tidak memisahkan, tapi nggak apa-apa mau dimisahkan atau tidak dimisalkan, itu tidak jadi masalah ya. Hanya saja karena kalau 1, 2, 3, 4 kan lebih mudah daripada kita mengetik M0, M1, M2, M3 seperti itu. Ya, jadi ini saya coding dulu. M0-nya saya jadikan 1, M1-nya 2, M2-nya 3, M3-nya 4 gitu ya. Jadi kalau misalnya perlakuannya ini adalah 1, berarti itu adalah M0. Itu ya. Untuk kelompok tetap kelompok 1, 2, 3. Kemudian ini bobotnya, ini adalah responnya, responnya adalah bobot ikan. Kalian bisa baca soalnya ya di modul itu. Nah, kemudian sekarang kita masukkan, kita kopikan data yang sudah kita susun ke SPSS-nya. Sebentar. Nah, ini kita kopikan ya datanya. Copy biasa saja, Ctrl C, lalu paste, Ctrl V. Kemudian baru kita kasih nama. Nah, supaya gampang, saya sudah buat listnya nih. Kayak gini, jadi kalian ini copy saja, kemudian paste-nya transpose gitu ya. Nah, kita copy. Biasa variable view, paste. Ininya skala pengukurannya untuk perlakuan kita kasih nominal. Ya, karena dia skalanya nominal ya. M0, M1, M2, M3. Ini kelompok scale saja. Bobot juga scale. Ini yang masih bingung skala pengukuran nominal, ordinal, silakan baca lagi ya. Kalian sudah pernah dapat di mata kuliah statistika. Kita balik ke data kita. Nah, caranya bagaimana untuk menguji? Jadi yang diuji perlu adik-adik semua ingat kembali, perlu digarisbawahi bahwa yang diuji adalah nilai residualnya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan perhitungan rak. Nah, setelah itu kita ambil atau kita panggil, kita munculkan data residualnya. Ya, sekarang kita mau lanjut ke raknya nih. Biasa klik Analyze, kemudian GLM, General Linear Model, kemudian pilih yang univariate. Setelah itu masukkan nih dependent variable-nya adalah bobot kan, responnya bobot kan tadi. Terus fix-nya itu adalah perlakuan dan kelompok. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke model. Kita mau membuat modelnya. Klik custom, kemudian masukkan perlakuan dan kelompok, kemudian continue. Nah, untuk memanggil atau mengeluarkan variabel, maksud saya nilai residu, kalian klik save. Sini centang yang unstandardized residual. Jadi ini ada kolom predicted values, ada kolom residual. Di kolom residual, di kotak residual ini klik yang unstandardized, ya. Kemudian kita klik continue. Lalu baru kita klik OK. Ya, ini tabel ANOVA-nya, ya. Terus
ini adalah nilai residunya. Nah, nilai ini yang akan kita uji homogenitasnya dan akan kita uji juga normalitasnya. Gitu ya. Kita uji homogenitasnya dulu. Caranya adalah kita klik Analyze, kemudian klik Compare Means, One Way ANOVA. Nah, sekarang dependent list-nya bukan lagi bobot, tapi yang residualnya, ya, karena kita mau menguji homogenitas dari residual. Nih. Kemudian faktornya perlakuan. Option. Nah, ini adalah tes homogenitas varians untuk error kita. Jadi nilai statistiknya, Leibniz-nya adalah 3,33, DF-nya 3, DF2-nya 8, kemudian nilai sig-nya adalah 0,077. Nah, coba kalian baca lagi mengenai pengujian hipotesis untuk pengujian hipotesis untuk untuk tes homogenitas varian. Ya, ini kan nilainya 0,07, berarti ini misalkan alfa kita adalah 5%, berarti kita bandingkan apakah sig kita itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai alfa. Kemudian kebetulan di sini kita dapatnya adalah 0,077. 0,077 ini lebih besar daripada 0,05. Artinya H0-nya diterima. Gitu ya. Berarti kalau H0-nya diterima, coba kalian lihat ya H0 dan H1 dari pengujian homogenitas varians itu apa? Ya. H0-nya adalah bahwa varians dari error atau residual itu homogen. Berarti dapat disimpulkan ya varians dari residual itu homogen. Karena ininya sig-nya ini lebih besar dari alfa. Ya. Sudah ya, ini tes homogenitas varians. Kemudian lanjut tes normality test. Coba kita klik Analyze. Lalu misalnya kita mau pakai Kolmogorov-Smirnov ya. Kita klik non-parametric, kemudian ada legacy dialog. Coba kalian klik one sample Kolmogorov-Smirnov KS, ini Kolmogorov-Smirnov. Gitu. Ingat, yang mau kita uji adalah residualnya. Berarti kita masukkan yang residual. Kemudian tes distributionnya mau apa? Mau normal, Poisson, uniform, atau eksponensial? Kita maunya normal ya, berarti yang normal kita checklist. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari normality test, gitu ya, untuk nilai residual yang kita punya. Kita lihat lagi di ininya, sig-nya. Nilainya adalah 0,893. Ini nilai ini kita bandingkan dengan alfa kita yang tadi 5%, apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Ketika lebih besar, berarti H0-nya diterima.
Coba kita lihat H0-nya apa? H0 pada pengujian normalitas. Nah, H0 pada pengujian normalitas adalah residual berdistribusi normal. Berarti karena H0-nya diterima, ini H0-nya diterima ya, karena ininya lebih besar, sigma-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa data residual kita, nilai residual kita itu berdistribusi normal. Seperti itu ya. Semoga dapat membantu adik-adik semua dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau belum mengerti, belum paham, silakan adik-adik tulis di kolom komentar atau adik-adik bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.